Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita lanjutkan ya, ada beberapa hal yang mau Pak Guru sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk seterusnya ya, kita di kelas 3 ini untuk materi hafalan atau pembiasaan hafalan nanti akan kita mulai dari Quran surat Al-Quraisy ya. Al-Quraisy, kemudian Al-Fil, Al-Humazah dan Al-Asr. Nanti di semester 1 target kita adalah hafalan surat Al-Quraisy dan Al-Fil, gitu ya. Oke. Yang kedua, langsung saja kita masuk ke materi. Silahkan untuk diperhatikan dan nanti untuk tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah siap? Baik, mari kita masuk ke materi. Pelajaran 1. Judulnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti diharapkan setelah belajar materi ini peserta didik mampu yang pertama menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap percaya diri dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi pesan hadis yang terkait dengan sikap percaya diri dengan benar. Yang kelima, menceritakan sikap percaya diri dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang keenam, menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap percaya diri dengan benar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk materi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Bisa dibaca ya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak atau perilaku manusia. Sekarang kita lanjutkan lagi, amati dan ceritakan gambar berikut. Gambar apakah ini anak-anak? Nah, yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang maju ya, berbicara atau bercerita di depan kelas. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar bu guru ya, yang sedang menerangkan di depan kelas. Apa hubungannya dengan pelajaran yang kita pelajari? Nah, mari kita lanjutkan dulu. Oke. Yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gambar tadi ya, itu menggambarkan seorang yang percaya diri ya,
berani berbicara di depan kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sudah bisa membaca anak-anak? Tentu sudah bisa ya. Mari kita baca pelan-pelan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Kesimpulannya, apakah itu percaya diri? Yaitu yakin pada kemampuan dirinya. Itulah makna dari percaya diri. Nabi Muhammad sebagai seorang yang berdakwah menyampaikan wahyu dari Allah, maka harus dilakukan dengan percaya diri. Nah, kita pun hendaknya juga meneladani sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan lagi contoh sikap percaya diri. Apa sajakah contoh sikap percaya diri itu? Di antaranya yang pertama, berani menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedua, tidak malu ketika maju ke depan, seperti contoh gambar tadi ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan ulangan sendiri, tidak mencontek dan tidak bertanya kepada teman, dan masih banyak contoh lainnya, begitu ya. Selanjutnya lagi, hadis yang berkaitan dengan percaya diri. Sudah bisa membaca anak-anak? Al-haya'u minal iman. Kita ulangi, al-haya'u minal iman. Apakah artinya? Artinya adalah malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa hubungannya sikap percaya diri dengan hadis malu ini? Nah, seorang yang percaya diri, maka dia tidak malu ketika melakukan perbuatan yang baik. Tetapi dia akan malu untuk melakukan sesuatu yang buruk, seperti itu. Jadi malu itu adalah sebagian dari iman, tetapi ada tempat-tempat di mana kita seharusnya tidak perlu malu ya. Misalnya seperti tadi, ketika disuruh tampil di depan kelas misalnya, atau ketika disuruh adzan dan sebagainya, itu ya, maka itu tidak perlu malu. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran kita tentang percaya diri, maka nanti sikap yang diharapkan dari anak-anak adalah, bisa dibaca ya, aku yakin dan percaya pada kemampuan diriku sendiri. Jadi sikap yang diharapkan dari anak-anak adalah nanti anak-anak itu yakin dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Nah, di akhir pelajaran, mari kita bernyanyi. Kita nyanyikan lagu Percaya Diri dengan irama atau nada lagu Dua Mata Saya ya. Sikap percaya diri
banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian, sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, begitu ya. Silahkan nanti untuk diulang-ulang ya, bernyanyi daripada bernyanyi yang isinya tidak jelas ya. Nah, lebih baik bernyanyi yang isinya berupa nasihat seperti ini. Nah, kita sudah berada di akhir pelajaran. Sekarang kita masuk ke penilaian keterampilan ya, atau tugas yang pertama, gitu ya. Nah, ada gambar. Kemudian tugasnya adalah amati gambar di samping. Apa yang kamu lakukan jika guru menyuruh menerangkan sebuah gambar? Nah, silahkan nanti dijawab ya, secara lisan ya, kemudian direkam dalam bentuk video atau boleh dengan suara dan dikirimkan ke WA Pak Guru hari ini ya. Ini tugas untuk hari ini, atau bisa dilihat di buku pelajaran sama ya, halaman 3 kalau tidak salah ya, halaman 2 atau halaman 3. Kemudian yang tugas selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Ayo berlatih. Ini juga ada di buku pelajaran. Silakan nanti dibuka, ayo berlatih. Nah, silakan untuk dikerjakan ya, kerjakan soal di samping. Tulis jawaban di kertas, kemudian difoto dan kirimkan ke WA Pak Guru. Tetapi ini adalah tugas untuk besok pagi atau hari Jumat ya. Demikian video kita pada kesempatan kali ini ya. Video pembelajaran tentang percaya diri. Sebelum kita akhiri, Pak Guru mengingatkan bahwasanya kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan mari dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita tetap sehat dan aman, begitu ya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.